Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syalatul Najwa dengan NIM 12340300079 dari kelas Manajemen Dakwah 3C. Di sini saya membuat video ini guna untuk menjawab persoalan UTS dari mata kuliah Etika Dakwah. Baik, berikut saya akan jawab mulai dari soal yang pertama. Pertanyaannya yaitu apa pengertian etika dakwah secara bahasa dan juga istilah. Nah, secara bahasa etika dakwah merupakan tata krama, adab atau kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan seorang dai dengan nilai baik dan juga buruknya. Kemudian, pengertian etika dakwah secara istilah yaitu manifestasi dari etos, yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah itu sendiri, keputusan-keputusan tindakan dalam dakwah, pertanggungjawaban moral dalam dakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan dalam membangun akhlak dakwah. Baik, lanjut kepada soal yang nomor 2, yaitu sebutkan landasan etika dakwah dan juga sertakan ayat Al-Qur'annya. Nah, di sini landasan etika dakwah itu ada 4. Yang pertama ada landasan teologis, landasan filosofis, landasan historis, dan juga landasan sosiologis. Mari lanjut kepada landasan teologis terlebih dahulu. Landasan teologis merupakan fondasi atau dasar pemikiran yang berasal dari sebuah keyakinan agama atau kepercayaan spiritual. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Baik, kemudian lanjut kepada landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan filsafat ilmu dakwah, yaitu aspek aksiologi yang mengkaji tataran ilmu dan aspek nilai dan juga norma-norma acuan dalam melaksanakan dakwah itu sendiri. Ini tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Kemudian ada juga landasan historis. Landasan historis merupakan memahami sejarah dakwah atau seorang dai itu dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan juga berdampak positif bagi masyarakat. Landasan historis ada pada Quran surat Al-Hijr ayat 99. Kemudian yang terakhir ada juga landasan sosiologis. Landasan sosiologis yaitu nilai-nilai etika dalam berdakwah harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam dan juga dinamis. Dakwah yang efektif adalah dakwah yang mampu memahami dan merespon kebutuhan serta karakteristik masyarakat. Landasan sosiologis terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Baik, lanjut kepada soal nomor 3, yaitu bagaimana sih pendekatan dan juga teori etika dakwah. Nah, di sini dakwah itu melakukan pendekatan etis, yang dimana dakwah etis adalah dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai sebuah etika. Nilai-nilai etika sekumpulan nilai yang diakui dan juga diberikan karena konsep dan indikasinya yang telah dirumuskan dan menjadi kesepakatan para ulama. Kemudian, teori etika dakwah bersumber daripada ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Nah, sirah nabawiyah, perkataan hati nurani, penafsiran dan pemahaman para ulama, kebiasaan positif yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan pengertian norma dan juga jenis-jenisnya serta jelaskan pengertian uruf dan juga jenis-jenisnya. Nah, yang pertama ada norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jenis-jenis norma itu yaitu ada norma agama atau ajaran kaidah agama. Terus ada juga norma hukum. Norma hukum itu yaitu yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Kemudian ada juga norma kesusilaan, yaitu bergantung pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik ataupun dianggap buruk. Dan yang terakhir yaitu ada norma kesopanan, yaitu tingkah laku yang berlaku di suatu masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu pengertian urf. Urf merupakan suatu tindakan atau perilaku daripada masyarakat tertentu. Nah, di sini urf itu dibagi dari tiga segi. Yang pertama yaitu dari segi objeknya ada 2. Pertama, urf lafdi, kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada urf amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Nah, dari segi cakupannya yaitu ada urf am.
adat atau kebiasaan umum masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat. Kemudian ada juga urf khos, adat kebiasaan khusus yang dimana masyarakat berlaku yang hanya bisa melakukannya, tidak di seluruh daerah. Kemudian dari segi kebiasaannya ada dua juga, yaitu pertama urf sahih, adat kebiasaan yang benar, dan juga urf fasih, adat kebiasaan yang salah. Baik, dan yang nomor 5 yaitu disuruh menjelaskan akhlak dai dalam Al-Quran. Nah, akhlak dari segi Islam yaitu yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah diterapkan dalam tingkah laku kehidupan. Di antaranya akhlak dai dalam Al-Quran itu ada 5. Yang pertama itu adalah perkataan sesuai dengan tindakan. Kemudian dai itu harus bersikap lembut, dai juga harus rendah hati, dai harus tekad kuat, dan yang terakhir dai itu harus pemaaf. Mungkin sekian jawaban dari soal UTS dakwah, UTS etika dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.